dengan judul tadi apa tema tadi? Ngobrol santai. Ngobrol santai. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Afiq Ma'ruf. Pada saat ini kita akan mengadakan obrolan santai dengan teman-teman kita yang tengah mengalami atau sedang melaksanakan kegiatan KKN, kuliah kerja nyata yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Padang. Nah, di sini salah satu anggota mereka yaitunya berada di Flyover Baru KKN, yaitu di mana anggotanya itu ada terdiri dari 4 orang. Dari saking banyaknya KKN, mereka terpilih menjadi 4 orang yang KKN di tempat ini gitu. Yaitunya di daerah Flamboyan Baru, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya dapat kesempatan gitu untuk obrolan santai bersama mereka gitu. Kita akan menanyakan apapun mengenai pengalaman mereka selama melaksanakan KKN pada 1 bulan hari ini dan kedepannya. Nah, tapi sebelum itu mari kita kenalan terlebih dahulu dengan teman-teman kita. Ya Bang, halo Bang. Yuk. Halo Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Baik. Tapi banyak dari teman-teman yang penasaran nama-namanya gitu. Mungkin terlebih dahulu kita kenalan dulu ya Bang. Ya, mungkin kita mulai dari abang kita yang di depan. Ayo Bang, depannya siapa Bang? Perkenalkan, nama saya Tio Priyanda, NIM saya 18329219. Perkenalkan, nama saya Thomas Agusta, NIM saya 18329139. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Herman, NIM saya 18329197. Perkenalkan, nama saya Aulia Aziz, NIM saya 1832-041. Untuk balikan kepada Afiq, saudara Afiq. Kita apa Afiq? Nggak usah formal aja lah, kita ngobrol santai aja. Iya, itu perkenalan singkat dari abang-abang kita, teman-teman kita. Ya, untuk singkatnya, keempat teman kita, abang kita, udah kita ini berasal dari jurusan Ilmu Agama Islam, prodi Pendidikan Agama Islam gitu. Nah, jadi mereka melaksanakan KKN di sini teman-teman, di Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat. Nah, mungkin langsung saja kita masuk kepada obrolan santai ya Bang-abang. Udah. Ya, gini, pertanyaan pertama nih ya. Bagaimana pengalamannya dalam melaksanakan KKN di daerah kelurahan ini gitu? Bisa disampaikan bagaimana pengalamannya? Coba dari Aziz dulu. Ya, kita langsung mulai dari Abang Aziz. Oke, baik, terima kasih pada saudara Afiq. Nah, di sini kami dari tim Pelabuhan Baru, apa yang kami rasakan selama 9 hari ini itu sangat menyenangkan. Ada sangat juga sangat Happy ya, fun. fun. Juga ada senda guraunya, ada Badli? Ya, awesome-nya ada juga lah. Awesome segala macam. Pokoknya kami enjoy di sini. Di samping kami cuma berempat, dengan berempat itu kami bisa mengkoordinir anggotanya itu tidak sesusah ya, karena di tempat lain beramai-ramai kan. Jadi itulah yang saya rasakan. Mungkin ada dari saudara apa? Kalau yang saya rasakan sangat sama seperti Aziz tadi, sangat happy, sangat ceria, sangat senang lah berada di Flamboyan Baru. Masyarakatnya fun, terbuka. Nih, Pak Li lagi. Ya jujur salah Pak. Rasa enak. Oh, ya senang, tapi ada rasa lelah sekarang, kadang diganti dengan pahala. Itu. Semoga diganti dengan pahala. Lelah tuh ada enak. Coba Tio, Pak. Ya, jadi pengalaman kami
selama 9 hari ini melaksanakan KN. Kami ada susah, ada senang. Jadi kalian sabule itu tadi. Oh iya. Ada susah, ada senang, ada Enggak. Itu kita menjadi lensa bule itu tadi. Jadi kita menjadi penonton lah. Kita menjadi lensa bule itu lah. Mata kita menjadi lensa bule. ya, jadi pengalaman kami selama KKN 9 hari ini ada susah, ada senang dan ada sedihnya. Nah, apa? Pertama senangnya. Senangnya itu kami bisa berkumpul bersama-sama teman, bercerita, saling bekerja bersama-sama. Sehingga lelah dari KKN yang kami lakukan itu hilang dari kebersamaan yang kami laksanakan. Kalau sedihnya kendalanya dibuat surat. Suratnya itu lama kami nunggunya, udah berapa hari belum pula keluar suratnya. Pergi kami ke sana, ke kecamatan, ke lurahan, semuanya ya sangat sulit. Jadi itulah pengalaman kami dalam KKN ini. Kalau dari saya pribadi ya sangat setuju juga ya dengan yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi mengenai pengalaman selama KKN berlangsung. Kami sedang berlangsung ya KKN-nya ya, sudah lebih kurang seminggu lah atau 9 hari tepatnya. Dimulai dari Rabu kemarin, Minggu kemarin tanggal 13 sampai dengan Kamis ini, itu lebih kurang sudah 9 hari kami KKN di sini. Itu mengenai pengalaman dari KKN ini ya disampaikan Saudara Mas tadi, yang Fadli juga menyampaikan, Aziz senang, happy, bahagia karena inilah bukti dari pembelajaran teori yang kami dapatkan di kampus. Nah, di buahnya tuh atau implementasinya tuh ya kegiatan ini KKN seperti ini. Itu mengerucut kepada KKN pengalaman tersendiri di beberapa hari yang lalu. Itu kita kan KKN-nya di sini kami berempat nih di Flamboyan Baru. Jadi saya pribadi itu mengambil dari embel Flamboyan Barunya ya. Sekedar pengetahuan sedikit aja. Arti dari Kelurahan Flamboyan Baru ini yaitu bunga ya, flamboyan. Itu tuh nama bunga. Selalu sedikit bercerita ya asal usul. Jadi Flamboyan Baru ini itu dahulunya masyarakat sekitar ini itu selalu mereka mendapatkan bunga-bunga terbaru atau bunga flamboyan itu sendiri gitu dari berbagai RW atau RT yang berada di sini gitu. Jadi cepat bunga-bunga itu selalu terbaru. Jadi datanglah inisiatif atau ide menamakan daerah ini Flamboyan Baru gitu. Sampai sekarang gitu. Ya sampai sekarang kami lihat itu masih banyak juga bunga-bunga baru yang kami temukan di sini gitu. Mungkin itu yang dari saya pribadi sampaikan. Kembali lagi kepada Fik. Ya, Masya Allah ya. Tanggapan dan pengalaman dari abang-abang kita, udah kita telah disampaikan, banyak suka dan dukanya gitu. Banyak senangnya gitu kalau KKN di sini gitu. Kalau kita ambil kesimpulan hasil penyampaian obrolan kita tadi. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya gitu. Nah, abang-abang udah. Nah, ini kan abang-abang udah kan berasal dari daerah yang berbeda gitu. Ada yang di luar kelurahan ini gitu. Nah, pertanyaannya kenapa abang-abang dan udah mengambil KKN di Flamboyan Baru gitu? Ada ya. Mungkin itu pertanyaan, silakan Bang dijawab. Mungkin terima kasih dulu ya atas pertanyaannya. Sangat menarik juga mengenai kenapa saya pribadi bisa ngambil KKN di sini, yaitu kembali lagi kepada tempat
saya pribadi daerah tempat tinggal saya. Kebetulan saya juga berdomisili di kelurahan ini, Flamboyan Baru ini. Dan dikarenakan di sini dan juga aparat pemerintahnya pernah ramah, dan itu yang saya ketahui. Jadi disinilah saya ambil keputusan untuk KKN, kuliah kerja nyata saya di sini. Dikarenakan keramah-ramahan aparat pemerintahnya, lurah, RW, RT gitu. Dan juga diambil dari pengalaman atau senior-senior yang sudah lama KKN di sini juga mengatakan asik dan tidak ribet ketika ngurus segala macam surat menyurat atau gimana, sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Kayaknya itu dari saya. Baik, dari saya, kenapa saya memilih KKN di Flamboyan Baru? Karena di Flamboyan Baru ini sangat dekat juga dengan tempat saya, walaupun tempat saya di Padang Timur, di sini Padang Barat. Di sini juga termasuk dekat di daerah tempat saya tinggal dan tidak banyak mengeluarkan biaya. Tapi kalau di tempat saya itu KKN-nya hanya sendiri, yaitu saya sendiri, dan tidak ada teman-teman untuk bersama-sama gitu. Jadi kalau bersama ini kita merasa ramai untuk menggali cerita bersama-sama. Dan itu aja pendapat saya itu, di sini tempat bersenang-senang atau berkumpul bersama teman-teman. Jadi saya di sini mengambil KKN supaya beramai-ramai untuk KKN-nya gitu. Kalau saya ngikut teman di sini saya ikut. Kalau teman KKN di itu paling kami juga ikut, saya juga ikut. Pokoknya di mana ada teman saya ikut lah. Di mana ada teman pasti ada saya. Ya, saya Aziz lagi. Saya sependapat dengan Fadli karena emang udah ada kongsi ya dari saudara Tio, emang beliau dari Flamboyan langsung, dan saya sudah ada janjian bagaimana kalau kita sama-sama saja di Flamboyan. Jadi sekalian Tio ada temannya, daripada dia sendirian, kita temenin lah berempat. Jadi totalnya kami hanya berempat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Wah, ternyata luar biasa ya jawaban dari abang-abang. Udah kita kenapa mereka yang mengambil KKN di sini gitu. Ternyata di sini mereka ngambil karena berdekatan gitu. Berdekatan dengan daerah mereka. Dan juga ada yang ikut teman, dan juga ada yang ingin KKN di sini. Luar biasa teman-teman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitunya gini, kita ambil cerita gitu mengenai KKN ini. Nah, KKN bahwasannya dilaksanakan pada Januari ini gitu. Nah, ada beberapa teman yang mengikut teman gitu kan. Nah gitu. Nah sehingga dalam KKN itu beranggotakan banyak anggotanya gitu. Nah yang terjadi pertanyaannya, kenapa di sini abang-abang hanya mengambil 4 orang saja yang menjadi KKN, delegasi KKN di Flamboyan ini gitu? Ya mungkin itu pertanyaannya bang. Atau ada nggak rasa iri melihat teman yang ramai gitu kan, ramai, melihat teman-temannya ramai anggotanya, sehingga mereka banyak kegiatan yang dilaksanakan dan lain-lain, sehingga mereka have fun gitu kan? Ada nggak rasa iri di dalam hati abang-abang itu? Kalau saya pribadi, alhamdulillah tidak ada, karena memang di mana saja kita ditempatkan, ya memang itulah yang harus kita jalani aja. Kalau rasa iri, ya nggak usah lah, karena walaupun berempat kita bisa jalaninya bersama-sama. Kan berempat itu bisa mengkoordinirnya juga dengan mudah gitu kan. Bersama-sama saat ini juga banyak orang yang banyak kendala, banyak masalah, banyak kendala-kendala lah. Jadi mengkoordinasinya susah gitu kan. Kalau kita berempat, ya bisa lah kita menghandle ya kan. Kita aja di sini gitu kan. Kalau dari saya rasa iri tidak, karena ya kami ini udah ya seperti sahabat lah kami berempat ini. Jadi dimanapun kami teman yang satu
Misalnya Tio dia pergi KKN di tempat lain, maka kami bertiga akan ikut juga ke sana. Jadi kami ini berempat ini udah seperti sahabat lah, sudah dekat kali. Ya, itu aja. Ya, kalau saya sama dengan teman-teman saya juga, tidak ada rasa iri dengan apa yang ya tidak ada iri dengan teman-teman yang lain walaupun dia banyak anggotanya, walaupun beratus-ratusan juga, tapi kami berempat, walaupun berempat terasa banyak lah buat kita semua gitu. Dan kita bersahabat juga untuk supaya kompak untuk bisa KKN ini lebih mantap tuh di Pelamboyan. Mantap. Kalau dari Tio terakhir ya, tadi juga itu juga memperjelas lagi yang pertama, yang pertanyaan kedua tadi mengenai kenapa di sini KKN-nya, karena Tio orang sini, dan juga yang terpenting ingin membangun daerah sendiri agar lebih maju gitu, dan juga dapat membawa nama baik, khususnya nama baik KKN di sini gitu ke UNP gitu. Ya, pertanyaan tadi mengenai kenapa cuman berempat sedangkan di tempat lain tuh banyak, dia satu grup tuh ada 10, 15, 20. Jadi kalau jawaban itu simple, karena kamilah yang terpaut hatinya, terpanggil hatinya untuk KKN ke sini. Yang kedua itu pertanyaannya tadi itu mengenai iri atau gimana dengan kelompok lain yang di kelurahan lain, kenapa dia ramai kalian sedikit. Ya, kalau untuk masalah iri itu tidak ada ya, kenapa harus iri, karena yang kami lakukan biarlah sedikit, tapi dampak yang kami lakukan itu memang mencakup kelurahan ini gitu. Ya, bukan menyudutkan suatu pihak atau gimana. Banyak kita lihat dia kelompoknya ramai atau banyak atau gimana, tapi sesuai yang dijawab saudara Aziz tadi, tidak solid, tidak kompak, tidak sistematis, atau tidak bisa memanajemennya. Kalau banyaknya, kalau sedikit nih lebih gampang, lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa tuh mengenai iri, kenapa tidak iri atau gimana? Ya, tidak iri karena sedikit itu lama-lama akan membawa perubahan yang besar ya. Sedikit membawa perubahan yang besar karena murah untuk mengatur atau gimana. Jadi itu saja mungkin jawabannya terkait pertanyaan yang dua tadi. Ya, Masya Allah, jawaban yang luar biasa ya teman-teman. Ternyata abang-abang udah kita ini tidak iri sama sekali melihat teman-temannya yang begitu ramai berada di desa atau kelurahan lain gitu. Dan juga mereka ini merupakan para sahabat gitu. Insya Allah sahabat di dunia dan juga sahabat di akhirat, insya Allah. Oke. Ya, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih abang-abang udah apa harapannya gitu setelah abang-abang udah melaksanakan kuliah kerja nyata terkhusus di Flamboyan Baru gitu, melaksanakan KKN di Flamboyan Baru. Apa harapannya ke depannya gitu? Dari Thomas kan? Harapan kami hanya satu ya, untuk KKN ini kami mendapatkan nilai A, dapatkan nilai A+ dari dosen. Ya, hanya itulah harapan. Semuanya yang kami laksanakan ini hanya dapat nilai A lah. Ya, itu aja. Kalau saya dari KKN ini mengharapkan Flamboyan Baru ada perubahan lah dari kami sebelum di sini dan dari kami yang sudah di sini. Ibaratnya ada gebrakan baru lah di Flamboyan Baru ini gitu dari saya. Kalau nilai itu nanti nyusul aja nanti kalau menurut saya. Ya, harapan dari kami untuk KKN Flamboyan Baru ini ya, yang pertama tuh ya perubahan perilaku dari masyarakat sini dan membawa perilaku baik bagi masyarakat di sini juga. Dan tadi teman saya bilang juga untuk mendapatkan nilai A dari Universitas Negeri Padang. Kalau untuk
dari Tio sendiri apa harapannya itu terbagi atas 3 poin. Harapan Tio dan kami pun semua di sini yang KKN di sini itu harapannya ya dapat merubah ya apa yang kegiatan atau apa yang tata cara yang apa tuh pokoknya yang kami lakukan KKN di sini itu jika ada itu tuh insya Allah akan dievaluasi dan kedepannya atau per minggu kami pun sudah merancang untuk mengevaluasi kegiatan seminggu ke belakang gitu untuk merubah di minggu kedua gitu sampai minggu keempat nanti perubahan dari kegiatan ini supaya lebih baik dan lebih meningkat gitu. Itu harapan kami juga kepada aparat pemerintah juga seperti lurah atau camat di sini ya dapat juga lebih membantu kami dalam kegiatan KKN kami ini gitu khususnya. Kalau harapan ketiga, harapan kami untuk pihak kampus kami juga untuk kedepannya ya untuk bagi adik-adik kami yang KKN di sini janganlah dipersulit mengenai surat menyurat. Betul guys? Betul. Jangan dipersulit mengenai surat menyurat. Selesaikanlah, bantulah kami mengenai surat menyurat supaya kami bisa lancar dalam menjalani KKN di daerah-daerah. Betul guys? Betul. Oke, ya, masya Allah ya beberapa pertanyaan itu adalah merupakan pertanyaan terakhir. Alhamdulillah, abang-abang udah kita sudah dapat menjawab obrolan singkat seputar KKN mereka, kuliah kerja nyata mereka yang berasal dari berbagai daerah dan mereka terpaut hatinya berada di daerah Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat gitu. Oke, mungkin obrolan singkat atau obrolan santai, obrolan spontan kita pada hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Dan kita berterima kasih kepada Bang Tio, Bang Thomas, Bang Fadli dan Bang Aziz yang telah menyempatkan untuk diwawancara ataupun obrolan seputar kuliah kerja nyata mereka pada hari ini bersama kita gitu. Oke teman-teman, terakhir jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Aulia Aziz untuk dapat berkarya lebih baik ke depannya. Oke teman-teman, jangan lupa. Oke, stay tune dan mohon di like, subscribe. Oke, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampret.